Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afid Gulam Sarwar. NIM saya 415190100020. Nama saya Nanda Kusuma Putra 41519010087. Kami dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer akan mempresentasikan tugas besar kami. Mana ada bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, lalu bab 2 ada pembahasan tentang konsep dasar sistem operasi, yaitu di mana sistem operasi adalah software yang mengontrol eksekusi program komputer dan dilengkapi dengan penjadwalan, penelusuran, kesalahan, pengendalian input, output, accounting, kompilasi, penyimpanan, manajemen data, dan layanan keuangan. Sistem operasi dimaksudkan untuk memudahkan pengguna komputer secara efisien. Sistem operasi mengatur secara optimal sumber daya sistem komputer. Sistem operasi mempunyai tugas utama, yaitu mengelola sumber daya sistem komputer. Yang kedua, sistem operasi sebagai penyedia layanan. Tujuan sistem operasi adalah agar dapat merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita, agar dapat memilih alternatif SO, memaksimalkan pengguna SO, dan agar konsep teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi lain. Sasaran pada sistem operasi adalah pertama ada kenyamanan, membuat pengguna lebih nyaman. Kedua ada efisien, pengguna sumber daya sistem secara efisien, mampu berevolusi. Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan pengembangan pengembangan sistem yang baru. Sumber daya sistem komputer. Sumber daya sistem komputer adalah semua komponen di dalam komputer yang dapat memberi manfaat. Sumber daya ini terdiri dari sumber daya fisik dan sumber daya abstrak. Sumber daya fisik terdiri dari satu, contoh keyboard, mouse, joystick, layar monitor, printer, dan banyak dah yang lainnya. Sumber daya abstrak terdiri dari dua, yaitu data dan program. Pertama data, semafor untuk pengendalian sinkronisasi proses control block untuk mencatat dan mengendalikan proses. Table segment, table page, inode, fed untuk pengendalian memori. Berkas file untuk menyimpan data atau program dan sebagainya. Dua, program. Program berupa kumpulan instruksi yang dapat dijalankan sistem komputer, dapat berupa utilitas aplikasi. Layanan sistem operasi di sini berfungsi sebagai mediator. Dari fungsi saja kita sudah mengetahui bahwa sebagai penyedia. Mediator di sini maksudnya adalah untuk mempermudah bagi pemrogram dan program aplikasi. Layanan yang diberikan SO adalah pembuatan program, menyediakan beragam fasilitas dan layanan membantu pemrogram membuat program. Yang kedua ada eksekusi program, yang ketiga ada pengaksesan perangkat masukan atau keluaran, yang keempat ada pengaksesan terkendali terhadap berkas, yang kelima pengaksesan sistem, yang keenam deteksi dan memberi tanggapan terhadap kesalahan accounting. Jenis sistem operasi. Jenis sistem operasi dapat dilihat dari sudut pandang aspek ukuran, aspek tujuan, aspek kegiatan, dan strukturnya. Jenis sistem operasi yang ada saat ini ada DOS, OS, Macintosh atau macOS, Linux, Digital Research, Microsoft Windows, Linux, Sun Microsystem, Novell Network, Palm OS, Symbian, dan lain-lain. Evolusi sistem operasi. Operasi sistem adalah perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat keras dan memberikan kemudahan untuk pemakai dalam penggunaan komputer. Menurut Tanabeum, operating system mengalami perkembangan yang dapat dibagi ke dalam 5 generasi. Generasi awal tahun 1945 sampai 1995 merupakan perkembangan awal komputasi elektronik sebagai kesalahan. Pada generasi ini belum ada operating system, maka komputer sistem diberi instruksi yang harus dikerjakan langsung oleh pengguna. Generasi kedua tahun 1900 sampai 1955 sampai 1965 memperkenalkan batch processing system, yaitu job dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan.
Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980. Operating system pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyaknya pemakai. Mana para pemakai berkomunikasi lewat terminal secara online atau komputer. Dari generasi keempat 1980 sampai 2000-an. Pada masa ini operating system telah menggunakan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tapi dipecah di banyak komputer, sehingga tercapai kinerja yang baik. Generasi selanjutnya pada generasi ini diperkenalkan operating system yang berada dalam sebuah operating system, dan operating system bergerak pada perangkat seperti PDA Pocket, PC, laptop, notebook, dan netbook. Operating system jaring virtual juga berkembang. Semakin berkembangnya zaman, teknologi pun semakin berkembang. Tiap orang berpikir untuk bagaimana semakin hari teknologi dapat membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaan manusia sehingga lebih mudah. Dan yang paling menarik dibicarakan saat ini adalah tentang sistem masa depan, yaitu cloud computing. Cloud computing adalah sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan dengan menggunakan internet atau yang dikenal komputasi awan, di mana setiap data yang menggunakan sistem tersebut tidak disimpan di dalam desktop, tetapi disimpan di internet tersebut, sehingga dalam memakai sistem tersebut kita hanya perlu masuk ke penyimpanan di internet. Kita tidak perlu lagi menyediakan tempat memori dan hard disk yang besar, karena setiap file sudah disimpan di internet. Kontribusi sistem operasi. Sebagaimana kita ketahui, sistem operasi memiliki sasaran terhadap penggunanya, dan sistem operasi memberikan banyak sekali kontribusi terhadap penggunanya. Satu, efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisiensi. Dua, kemudahan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai dan memberikan kenyamanan untuk pengguna. Tiga, kemampuan berevolusi. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Sistem operasi juga memiliki banyak peranan bagi manusia di berbagai bidang, antara lain satu, pendidikan. Dengan adanya internet dapat memudahkan siswa-siswi dalam mengerjakan tugas dan mencari pengetahuan. Dua, bisnis memudahkan penjual dalam menawarkan barang dan jasa yang dimiliki. Tiga, bidang politik. Dengan semakin berkembangnya sistem operasi, maka pihak politik dapat menggunakan internet untuk melakukan kampanye untuk meraih dukungan. Jadi sistem operasi memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam sistem komputer. Sebagai kernel, sebagai guardian, sebagai gatekeeper, sebagai optimizer, sebagai koordinator, sebagai program controller, sebagai server, sebagai akuntan, sebagai interface, sebagai resource, sebagai virtual machine. Berikutnya ada arsitektur sistem komputer yang akan dilanjutkan oleh sahabat saya, yaitu Nanda Kusuma Putra. Ya, saya sendiri Nanda Kusuma Putra. Saya menjelaskan tentang arsitektur sistem komputer. Arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur atas lagi. Komputer sebagai mesin multi-level adalah suatu tingkat bahasa dan mesin virtual yang mencerminkan tingkat kemudahan komunikasi antar manusia sebagai pemrograman dengan komponen sirkuit elektronik dalam sebuah komputer sebagai pelaksanaan instruksi sebuah programan. Level device. Yang pertama level device yaitu level dalam lingkup rekayasa elektronik. Programan yang ada pada level ini adalah bahasa mesin LO yang dapat dijalankan langsung oleh sirkuit elektronik. Merupakan mesin virtual M1 dengan bahasa mesin L1. Bahasa ini tidak dapat langsung diterima oleh sirkuit elektronik, tetapi diterjemahkan dulu oleh interpreter ke bahasa mesin L0. Merupakan mesin virtual M2 dengan bahasa mesin L2. Bahasa ini tidak dapat langsung diterima oleh sirkuit elektronik, tetapi diterjemahkan dulu oleh interpreter ke bahasa mesin L1. Merupakan mesin virtual MN dengan bahasa mesin LN. Bahasa ini tidak dapat langsung diterima oleh sirkuit elektronik, tetapi diterjemahkan dulu oleh interpreter ke bahasa mesin pada tingkat bawahnya. Bahasa atau level yang terletak
paling bawah adalah yang paling sederhana dan dapat diproses dengan cepat oleh mesin komputer, tetapi sulit untuk dipahami oleh manusia. Bahasa atau level yang paling atas adalah yang paling rumit dan mesin akan lebih lama melakukan proses instruksinya karena memerlukan pertener. Tetapi manusia lebih mudah memahami bahasa level tersebut. Konsep dasar proses thread, multiprocessing, dan microkernel. Yang pertama, konsep proses. Yang pertama, program yang sedang dieksekusi. Yang kedua, proses tidak hanya sekedar suatu kode program, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program, counter, and stack. Yang ketiga, sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi dapat sementara, parameter fungsi, metode, return, address, dan variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Selanjutnya, proses thread. Thread adalah sebuah alur kontrol yang dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini memungkinkan proses ini menjalankan suatu tugas pada satu waktu. Berada dengan proses multi-threading. Contoh multi-threading. Yang pertama, suatu di mana sebuah aplikasi diperlukan untuk menjalankan beberapa tugas yang serupa. Yang kedua, contohnya adalah sebuah web server yang dapat mempunyai ratusan klien yang mengakses secara concurrent. Kalau web server berjalan sebuah proses yang hanya mempunyai thread tunggal, maka ia hanya dapat melayani suatu klien pada satu waktu. Keuntungan thread. Yang pertama, responsi. Membuat aplikasi interaktif menjadi multi-threading dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagai dalam program tersebut diblok dan melakukan operasi yang panjang. Karena itu dapat meningkatkan respon kepada pengguna. Sebagai contohnya, dalam web browsing yang multi-threading, sebuah thread dapat melayani pemerintah pengguna sementara thread lainnya berusaha menampilkan image. Yang kedua, berbagai sumber daya. Thread berbagi memori dan sumber daya dan dengan thread lainnya yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berada di dalam lokasi memori yang sama. Yang ketiga, utilasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkatkan pada arsitektur multiprosesor, di mana dalam berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini langsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya, hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu. Selanjutnya, symmetric multiprocessing. Symmetric multiprocessing menggunakan teknologi yang menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dalam symmetric processing, setiap proses dapat menjalankan semua jenis bagian. Proses berkomunikasi satu dengan yang lain melalui memori yang digunakan bersama. Sistem symmetric multiprocessing memiliki load balancing atau keseimbangan pemuatan dan toleransi kesalahan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan bagian dalam sistem operasi dapat berjalan pada proses manapun dan kemungkinan terjadi error dan hambatan pada CPU akan berkurang. Sistem operasi dengan symmetric multiprocessing membagi proses dan thread ke semua prosesor. Semua sistem yang dilengkapi dengan sistem multiprocessing memiliki yang pertama multiprosesor, yang kedua proses tersebut berbagai memori utama dan yang sama. Yang ketiga, prosesor tersebut dalam melakukan fungsi yang sama. Keuntungan daripada symmetric multiprocessing, yang pertama performa, yang kedua ketersediaan terjamin, yang ketiga incremental growth, mudah menambahkan komputer atau komponen lainnya.
Mikrokernel adalah inti OS sebagai yang menyediakan dasar untuk mendular ekstensi. Metode ini menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikan sebagai program sistem level pengguna. Hasilnya kernel yang lebih kecil. Pada umumnya, mikrokernel mendukung proses yang aman dan manajemen memori yang minimal. Kelebihan mikrokernel yang pertama, interface seragam. Proses tidak dibedakan baik antar kernel level maupun user level karena semua berkomunikasi via message passing. Yang kedua, extensibility bisa menambahkan fitur-fitur baru tanpa perlu melakukan kompilasi ulang. Yang ketiga, flexibility. Fitur-fitur yang sudah ada bisa dikurangi atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sehingga menjadi lebih efisien. Misalnya, tidak semua pengguna membutuhkan security yang sangat ketat atau kemampuan untuk melakukan distribute computing. Yang keempat, portability. Pada mikrokernel, semua atau sebagian dasar kode yang processing spesifik berada di dalamnya. Jadi proses routing ke proses lainnya bisa dilakukan dengan relatif sedikit usaha. Pada kelompok desktop misalnya, tampak mendominasi Intel makin kuat. Tetapi sampai seberapa lama ia bertahan? Karena itulah portability adalah salah satu isu yang sangat penting. Yang kelima, reliability. Semakin besar suatu software, maka tentulah semakin sulit untuk menjamin reliability-nya. Desain dengan pendekatan berlapis sangatlah membantu, dan dengan pendekatan mikrokernel bisa lebih baik, lebih lagi. Mikrokernel dapat diuji secara ekstensif karena dia menggunakan API yang sedikit sehingga bisa meningkatkan kualitas kode di luar kernel. Mikrokernel yang hanya memiliki fungsi manajemen sederhana untuk mendeliver service. Yang pertama, low level address space management. Itu adalah sistem pengalaman fisikal atau virtual untuk memori, network, host, route, dan lain-lain. Yang kedua, thread management, pengaturan proses yang terpecah menjadi thread dan dijalankan secara paralel. Yang ketiga, inter-process communication. Pengaturan komunikasi antara thread pada suatu atau beberapa proses. IPC bisa punya ruangan lingkup di dalam atau antara komputer. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.